Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Masailul Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah as-sadisatu wal ishruna. Masail Jahiliyah yang ke-26. Ya, banyak masail jahiliyah itu di sini hampir 128. Tahrifu kitabillah. Tahrif artinya mengubah kitabullah min ba'di ma aqaluhu, setelah apa yang mereka pahami, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka memahaminya atau mengetahuinya. Ini masail yang ke-26. Perhatikan sebelumnya sebagai muqaddimah, ada beberapa istilah yang harus dipahami. Di sana ada kata tahrif. Ini yang pertama. Apa? Tahrif. Yang kedua ada nanti istilah inhiraf. Inhiraf. Yang ketiga ada nanti kata tabdil. Apa? Tabdilun, dari baddala yubaddilu tabdilan. Nanti yang keempat ada namanya istibdal. Istibdal. Ya, ini belajarnya biar berbobot sedikit. Ada beberapa istilah yang ini ma'ruf di kutub atau kitab-kitab akidah. Yang pertama apa tadi? Tahrif. Apa? Tahrif. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua inhiraf. Inhiraf. Yang ketiga tabdilun. Tabdil. Tabdil, badala, tabdil. Ya, badal. Kalau orang sholat Jumat nggak ada khotibnya, akhirnya jadi apa? Badal. Kalau badal pengganti, kalau tabdil nanti kita jelaskan. Yang keempat namanya istibdalun. Istibdalun. Kita jelaskan dulu tahrif. Tahrif itu artinya mengubah atau ya mengganti bisa, atau merubah saja enaknya. Dan dia ada dua model, tahrif secara lafaz dan tahrif secara makna. Tahrif secara lafaz dan tahrif secara makna. Tahrif secara lafaz berarti ada sebuah kata atau harokat yang dia ubah atau dia ganti. Tapi ketika baca sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Hanya saja ketahuannya ketika menjelaskan maksud atau tafsirnya. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dibaca dia tetap bacanya istawa. Paham? Nanti ketika menjelaskan, menafsirkan makna istawa adalah istaula, ditambahin huruf lam. Itu namanya tahrif. Ya, atau bahasa lainnya takwil. Tahrif, ya bahasa lainnya adalah takwil. Bisa dipahami sampai ini? Jadi kalau baca Al-Quran mah sesuai semua apa yang ada di dalam Al-Quran dibaca. Ketahuannya kapan? Ketika menjelaskan bahwasanya makna istawa adalah istaula, dikasih tambahan lam, akhirnya berubah arti. Yang tadinya istawa bermakna apa? Di atas. Sekarang ditambahin lam, jadinya bermakna apa? Menguasai atau menjajah. Jadi ars dulunya bukan
di bawah kerajaan Allah, tapi Allah datang menguasainya, menjajahnya kala arsy. Kemudian dia berada di kekuasaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tahrif secara lafaz. Tahrif secara apa? Lafaz. Ya, misalkan lagi contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, mereka bacanya wa kallamallahu. Tapi nanti ketika menafsirkan, kata dia seharusnya dibaca Allaha. Diganti. Kenapa? Karena kalau Allahu berarti Allah pelaku. Allah yang berbicara. Tapi kalau Allaha, Allah sebagai objek yang berbicara sama Musa. Nah, ini namanya tahrif di dalam lafaz. Jadi bisa ditambah hurufnya atau dikurangi atau diganti harokat. Tapi kalau baca mah bagus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya apa? Tahrif secara lafaz. Dan ini termasuk perkara-perkara apa? Jahiliyah, kebiasaannya orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mafhum. Yang kedua, tahrif secara apa? Makna. Jadi maknanya maksudnya begini, padahal bukan seperti itu. Misalkan baca qul huwallahu ahad. Ini maknanya sudah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini melakukan tahrif secara apa? Makna. Ya. Atau dia cari-cari ayat dari sesuatu ideologi atau pemahaman atau keyakinan yang menyimpang, kemudian dicari-cari apa? Ya, yang sesuai dengan keinginannya. Misalkan dia mengartikan ya apa namanya? Wallahu ma'akum atau ma'ahum. Padahal tafsirnya adalah Allah bersama kalian secara ilmu, secara penglihatan dan seterusnya dari makna rububiyah. Karena ayatnya konteksnya ke sana. Terus dia bilang, ini maknanya Allah bersama kita di mana-mana. Nah, ini namanya juga apa? Tahrif, tapi secara apa? Secara makna. Bukan pelafatan, bukan secara lafaz, tapi yang dimaukan adalah makna ayat tersebut ditahrif sama dia. Bisa dipahami ya? Kan ada juga ustadz yang bilang qul huwallahu ahad itu artinya sudah cocok dengan ketuhanan yang maha esa. Ini tahrif ini dalam makna. Tidak ada para ulama yang mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad itu sekedar isbat saja. Harus ada apanya? Nafi. Dan kalau digali lagi ketuhanan yang maha esa itu, maka makna yang dimaukan dengannya adalah semua agama punya Tuhan yang maha esa. Berarti tidak boleh nafi. Apa itu nafi? Menolak ilahiyah, menolak ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang Yahudi punya Tuhan, orang Nasara punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu semuanya juga apa? Punya Tuhan. Dianggap enggak masalah. Berarti kan belum ada rukun nafi. Ya, walaupun dia tetapkan uluhiyah buat saya sebagai muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak ada bentuk bara'ah kepada selain sesembahan selain Allah, berarti belum ada nafi. Maka arti atau makna dari qul huwallahu ahad tidak serupa, tidak sama, tidak selaras dengan yang digaungkan. Bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa ada dalilnya, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Ini namanya tahrif. Ini namanya apa? At-tahrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa'tasimu bihablillah. Apa artinya? Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian di atas apa? Tali Allah. Katanya sudah sesuai dengan makna persatuan apa? Indonesia. Kira-kira persatuan Indonesia di atas apa? Itu namanya tahrif itu. Itu namanya apa? Tahrif. Ya, kemudian baca wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu musyawarah di antara mereka. Katanya ini sudah sesuai dengan yang namanya ya pemilu dan seterusnya. Ini namanya tahrif di dalam apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi tahrif ada berapa model? 2. Intinya dia merubah, mengganti.
Baik yang diganti adalah lafadz, nanti lafadz bisa ditambah huruf, bisa dikurangi huruf, ditambahi ganti harokat. Nah, itu namanya tahrif. Tapi dalam lafadz. Lafadz itu kata. Yang kedua, tahrif dalam makna. Berarti keseluruhan, misalkan satu ayat, padahal maknanya adalah A, dia bilang maknanya adalah B. Nah, ini termasuk tahrif. Ngeri atau ngeri nih? Ya, nanti cocokologi semuanya. Ya, dicari-cariin ayatnya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, tahrifu kitabillah. Merubah atau mentakwil kitabullah. Kitabullah di sini umum, bisa Taurat, bisa Injil, bisa juga Al-Qur'an. Semuanya kitabullah. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bebas berbicara dengan apapun, dengan bahasa apapun, bagaimana bentuknya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kata kerja, kata perintah, pengkabaran dan seterusnya. Apakah Allah berbicara dengan bahasa Taurat, bahasa Injil atau bahasa Al-Qur'an, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Itu tahrif. Tadi yang kedua inhiraf. Inhiraf artinya mail anil haq, dia melenceng, belok. Ya. Jadi kalau ada orang yang melenceng dari al-haq, kita katakan munharif. Orang ini telah melenceng. Bagaimana caranya? Banyak cara. Ya, salah satu caranya dengan melakukan tahrif. Bisa jadi. Jadi jangan orang yang melakukan tahrif antum bilang dia munharif, enggak. Kita katakan dia seorang yang melakukan tahrif. Tapi ketika dia melenceng, maka kita katakan dia namanya munharif. Atau bahasa masdarnya inhiraf. Intinya inhiraf itu melenceng dari al-haq. Bagaimana caranya? Macam-macam caranya. Bisa dengan menolak ayat, bisa dengan mengambil metode bukan metodenya salaf, itu disebut inhiraf. Jadi inhiraf ini lebih luas. Orang nih tidak mengambil tuntunan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf, disebut juga inhiraf. Orang yang misalkan buat akidah baru, ini inhiraf. Orang yang bikin metode baru dalam berdakwah, inhiraf namanya. Misalkan jamaah tabligh, cara dakwahnya ngajakin orang salah, tapi tidak memperbaiki akidah, tauhid dan seterusnya. Maka orang ini kita katakan inhiraf, telah melenceng dari jalan al-haq. Adapun caranya nanti macam-macam. Bisa jadi di dalamnya mengambil metode selain metodenya salaf, atau mereka melakukan takwil dan seterusnya. Tapi ketika dia melenceng, disebut dengan inhiraf. Disebut dengan inhiraf. Misalkan Mu'tazilah, mafhum, dalam masalah pelaku dosa besar, mereka mengatakan tidak muslim, tidak kafir di dunia. Ini Mu'tazilah. Di mana dia posisinya? Tengah-tengah. Kita ngomongin pelaku dosa besar. Kata Mu'tazilah, tidak kafir berarti muslim, tidak juga muslim. Di mana dong? Tengah-tengah. Tapi nanti kalau dia mati, tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini akidah tentang masalah konsep iman menyimpang, maka disebut nanti inhiraf. Pokoknya intinya segala penyimpangan dari al-haq disebut dengan inhiraf. Bisa dipahami ya? Ini yang kedua. Yang ketiga tadi tabdil. Tabdil itu mengganti. Misalkan dia bacanya seharusnya alhamdu, tapi dia ganti al-majdu. Maka yang seperti ini dijamin oleh Allah tidak akan ada perubahan. Makanya kata Allah, la mubaddila likalimatillah. Tidak ada yang bisa mengganti, merubah kalimat-kalimat Allah. Kenapa? Allah sudah janji Allah akan jaga itu Al-Quran. Allah yang menurunkannya, Allah juga yang akan menjaganya. Maka sampai hari ini sudah 1400 tahun lebih, tidak ada satupun huruf yang berubah. Tidak ada satupun kalimat yang berubah. Itu namanya tabdil, itu mengganti. Misalkan ada orang ngajinya al-majdu lillahi rabbil alamin, enggak ada. Enggak ada. Allah yang jaga. Atau diganti misalnya jangan lillah, kan nama Allah banyak, kita ganti lirrahman, alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahman. Enggak ada. Kenapa?
Karena Allah yang katakan sendiri, la mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah apa? Kalimat-kalimat Allah. Misalkan dia ganti ngajinya qul huwallahu wahid, enggak ada. Semuanya pasti bilangnya apa? Ahad. Ya, mau dia dimanapun pasti bacanya qul huwallahu ahad. Al-Quran mana coba yang ada gantinya wahid? Enggak ada. Ya, padahal sudah berapa tahun? 1400 tahun lebih. Beda dengan Taurat, beda dengan apa? Injil, banyak versi. Ada versi Lukas, versi apa macam-macam. Ya, diganti semuanya, kalimat-kalimatnya ya saling kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Mafhum? Makanya Al-Qur'an itu kalau ya bukan dari Allah, tentulah lawajadu ikhtilafan katsira. Tentulah mereka akan mendapati perselisihan yang sangat apa? Sangat banyak. Ini menunjukkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menjaganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, Allah juga yang akan apa? Menjaganya. Ini namanya apa? Tabdil, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Siapapun ya. Sampai yaumul qiyamah. Ya, sampai nanti tanda kiamat besar, di musab-musab kosong lagi, di dada-dada manusia kosong, tidak ada Al-Qur'an, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kiamat besar. Jadi di musab-musab sudah tidak ada lagi Al-Qur'an. Ya, di dada-dada manusia juga sudah ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Allah dan kembali juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah termasuk tanda kiamat apa? Besar. Batu-batu ini nanti, batu-batu Ka'bah itu dipecahin semua, diangkut oleh orang-orang dari Habasyah, kemudian dibuang ke laut. Ini termasuk tanda-tanda apa? Kiamat besar. Nah, yang keempat namanya istibdal. Istibdal artinya mencari ganti. Istibdal artinya apa? Mencari ganti. Dan ini pembahasannya ya erat kaitannya dengan bab hukum atau tauhid tentang ya hukum. Mafhum. Ya, jadi agama ini bukan hanya berbicara tentang masalah ibadah, tapi juga berbicara tentang masalah apa? Hukum. Makanya dia menjadi syaqiq. Syaqiq itu saudara antara ibadah dengan apa? Hukum. Mafhum? Ya, maka hukum juga miliknya Allah. Kita esakan Allah dalam menjalankan hukumnya. Bisa dipahami ya? Mafhum nih? Ya, makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang berbicara tentang jangan menyekutukan Allah itu dua. Yang pertama, ya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang panjangan ayatnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya seorang pun. Kemudian di ayat berikut yang lainnya ya Allah katakan walaupun bukan pakai sigah jazm atau sigahnya majzum, pakai sigahnya rafa, la tusyriku fi hukmihi ahada. Dan ada riwayat lain, qiraah lain bacanya dengan jazm, dibaca sukun, la tusyrik fi hukmihi ahada. Cuma di dua ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dan dalam apa? Hukum. Maka ketika dia mengambil hukum selain hukum Allah, sebagaimana dia beribadah kepada selain Allah, hukumnya sama, syirkun akbar mukhrij minal millah. Maka istibdal artinya mencari ganti selain Al-Qur'an, selain hadis dijadikan hukum. Itu namanya istibdal. Dan ini ijma' para ulama sepakat orang yang melakukan istibdal hukumnya kufur akbar, keluar dari dinul Islam. Apa namanya? Istibdal, mengganti. Dan terkadang kita didinabobokan dengan perkara ya dikasih subat di sana, masalah hukum itu harus dirinci. Apakah dia meyakini lebih baik? Apakah meyakini sama? Apakah meyakini boleh? Atau dia meyakini tidak boleh, hanya saja terpaksa karena jabatan, pangkat, harta. Yang tiga hukumnya kufur, yang keempat hukumnya apa? Fasik. Padahal ya perincian ini kalau asas hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau asasnya istibdal itu beda hukum. Itu apa? Beda hukum. Jangan tercampur.
Terkadang dalam masalah hukum ya yang digaungkan selalu rincian yang 4 ini. Akhirnya dianggap masalah hukum masalah khafiyah. Kenapa? Itu urusan hati. Kita nggak tahu dia menjalankan hukum selain hukum Allah, apakah meyakini sama, meyakini boleh, meyakini lebih baik, atau dia begini dan begitu. Kita nggak tahu khafi perkaranya. Jadi tidak boleh kita cap seorang yang melakukannya keluar dari Islam sampai ditegakkan hujjah kita tahu isi hatinya. Ini permainan atau merubah makna hakikat tentang tauhid hakimiyah di sini. Ya insyaallah nanti pelan-pelan di spill dikit-dikit dulu biar enggak kaget nanti. Ntar pusing lah ya. Nah, jadi ada namanya istibdal. Apa itu istibdal? Mencari ganti. Makanya ya ketika Tatar dipimpin oleh Kozan, mafhum yang mungkin antum sudah dengar cerita yang di YouTube itu. Ya, kan orang-orang Dimask itu bingung. Gimana nih? Itu dia menyerang kita nih. Dia kan muslim. Bahkan kiai-kiai atau ulama-ulama dipanggil oleh Kozan untuk jadi imam, pengajar Al-Qur'an dan seterusnya di Tatar. Ya, tapi kok juga mau nyerang apa? Dimask yang ibaratnya Islamnya lebih apa? Lebih kuat. Ya, nggak ada yang mau ngelawan, tapi diberi arahan, diberikan wejangan oleh Syekhul Islam bahwasanya Kozan ini sudah keluar dari dinul Islam karena apa? Melakukan istibdal, mengganti. Ya, dia jalankan hukum kakeknya. Siapa kakeknya? Genghis Khan. Yang dengan disebut ada yang bilang Ilyasi ya dan seterusnya, nama-namanya beda-beda pelafatan. Apa itu hukum itu? Ya, dia ambil dari Yahudi, dia ambil dari Nasara, dia ambil dari Islam, diambil dari adat istiadat. Kemudian dijadikanlah pegangan pedoman hukum untuk negeri Tatar. Jadi bukan Al-Quran dan bukan hadis. Walaupun mungkin ada aja dalam perkara-perkara mubah diambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi yang jadi patokan mereka adalah hukum apa tadi? Ilyasik tadi. Ya nanti antum bisa cek apa tuh Ilyasik itu. Ya intinya dia gabungan. Jadi si Genghis Khan ini cerdas orangnya emang. Dicari apa itu Taurat, dicari apa itu Injil, kemudian diambil menurut yang baik, dibikinlah peraturan untuk negerinya Tatar. Dijadikan sebagai landasan apa? Landasan hukum. Dan itu turun temurun. Ya nggak boleh walaupun Kozan sudah masuk Islam, tapi itu yang dijadikan pedoman buat dia. Maka Ibnu Katsir, ya Ibnu Taimiyah juga mengkafirkan siapa? Kozan. Karena sebab tadi istibdal. Jadi bedakan antara istibdal dengan orang yang memang dari awalnya sudah melakukan asasnya Al-Quran dan hadis, hanya saja dalam berbagai satu kasus menyelisih Al-Quran dan hadis. Mungkin dalam masalah riswah, suap, mafhum atau masalah yang lain. Tapi asasnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Baru diterapkan tadi. Apakah dia meyakini lebih baik, meyakini boleh, meyakini sama saja, atau Al-Quran lebih baik, hanya saja saya pengen cari apa? Duit. Nah itu baru diterapkan, itu jadinya khafi. Tapi kalau istibdal itu perkaranya zahirah. Karena jelas sudah mengganti apa? Mencari ganti Al-Quran hadis diganti dengan hukum yang lain. Nah surat Al-Anfal itu disebut dengan apa? Istibdal. Maksudnya sepil dikit-dikit aja gitu, biar antum juga jangan kaget-kaget banget gitu. Ya selama ini taunya tentang masalah tauhid uluhiyah misalnya. Nanti sedikit-sedikit ya tenang, semuanya ada kaidahnya, nanti jangan geradak geruduk nanti kayak khawarij nanti. Kacau semua ditimbang dengan apa? Dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Karena nanti pasti serangannya ya antum harus angkat suara, antum harus kudeta, tidak lazim yang seperti itu. Sebagaimana dalam uluhiyah tidak lazim kita keluar-keluar, ya tidak lazim kita langsung ambil orang sikat dan seterusnya, enggak. Kerjanya khawarij. Begitu juga ketika ya para ulama menjelaskan yang namanya istibdal itu kufurnya akbar, keluar dari apa? Dinul Islam. Ya, tidak lazim antum keluar-keluar siapa antum. Ya, dan tidak ada juga kelaziman kudeta. Kudeta itu banyak fikihnya. Perlu pertimbangan besar para ulama dan seterusnya. Pertimbangkan kekuatan, pertimbangan masalah dan seterusnya. Tapi jangan sampai hukum Allah ini disembunyikan, disimpan atau bahkan ya dikerdilkan gitu. Bahwasanya yang bahas ini berarti otomatis mereka akan melakukan kudeta, tidak. Jadi ya. Sebagaimana kita jelaskan masalah syirik dalam masalah uluhiyah.
Tidak ada kelaziman kita harus tangkapin orang, bunuh, tidak ada. Tidak ada kelaziman kita harus kawar-kawar, tidak ada. Karena semua dilihat maslahat dan mafsadatnya. Tapi kita terapkan itulah hukum Allah. Bahwasanya yang melakukan syirik besar begini hukumnya. Ya, barang siapa yang melakukan istibdal begini hukumnya. Yang penting jangan dikerdilkan atau dianggap ini enggak penting dan seterusnya. Udah jelaskan sesekali. Mau rincinya nanti mungkin di kitab tauhid atau di pembatal Islam yang keempat. Semoga Allah SWT berikan kemudahan. Karena akan dirinci nanti musyarri' itu orang yang merancang, kemudian yang mengesahkan, kemudian yang menjalankan, kemudian orang yang ingin berhukum dengannya. Maka semuanya ada rincian hukumnya. Ya, biar antum gak kaget-kaget banget itu. Karena antara tauhid uluhiyah dan hakimiyah itu syaqiq. Apa syaqiq? Saudara. Ya, dia menjadi saudara. Walaupun jatuhnya dia tauhid rububiyah. Ya, menjalankan hukum Allah jatuhnya dalam mengamalkan tauhid rububiyah. Al-muhim itu yang teman harus pahami, ada tahrif. Ya, bisa ke lafaz, bisa kemana? Makna. Yang kedua namanya inhiraf. Inhiraf itu melenceng. Dari akidah yang hak dia melenceng. Ya, dari metode yang hak dia melenceng, namanya inhiraf. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tabdil. Tabdil itu mengganti dan tidak akan bisa diganti. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. La mubaddila likalimatillah. Ada 3 ayat kalau nggak salah yang berbicara tentang la mubaddila likalimatillah. Antum cek aja nanti, ya kata kuncinya mubaddil. Nanti keluar beberapa ayat yang ada bunyi apa? Mubaddil. Kalau nggak salah ya ada 3 ayat kurang lebih. Nanti dicek. Yang ketiga, yang keempat apa tadi? Istibdal. Apa istibdal? Mencari ganti. Dan jangan dipahami mencari ganti ini hanya dalam cakupan yang besar pemerintahan, tidak. Bahkan para ulama menyebutkan misalkan dalam masalah waris saja, ketika telah ditetapkan hukumnya adalah begini sesuai syariat, kemudian dia cari ganti yang lain dengan hukum yang lain yang menurut dia itu lebih menguntungkan dia, maka dia juga jatuh dalam masalah istibdal, kufur besar. Ya, jadi jangan cuma cakupannya masalah kepemimpinan atau pemerintahan, tidak. Bahkan dalam perkara hukum yang lainnya, ketika dia mencari ganti, maka ini jatuhnya ke dalam kufur besar. Beda kalau perkara-perkara yang kembalikan ke huruf, atau perkara-perkara yang sifatnya masalih mursalah, yang Al-Quran tidak menjelaskan, kayak lampu merah. Nggak perlu cari-cari dari Al-Quran terus dia nerobos aja, ditanya kenapa nerobos, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nggak gitu konsepnya. Ya, nggak pakai helm, ditanya sama polisi misalkan kenapa nggak pakai helm, nggak ada dalilnya. Nggak begitu konsepnya. Itu perkara-perkara yang mubahat, perkara-perkara ada masalah di dalamnya. Yang kita bicarakan adalah ketika syariat telah menetapkan hukum. Ya, misalkan hukum potong tangan, hukum rajam, ataupun hukum-hukum yang lainnya. Terus dia cari ganti. Ini bahaya ini. Ini sama saja dia juga melakukan syirik besar dalam ibadah. Maka dalam hukum juga ada syirik syirik besarnya. Syirik apa ya? Terus mau diapain? Ya nanti pelan-pelan aja kita belajar. Ya, makanya kadang kalau punya ilmu sampaikan aja kepada teman biar sharing gitu. Oh, dia ternyata begini subhatnya, ketahuan kan. Kalau nggak ada perdebatan nanti nggak ketahuan subhatnya di mana. Justru adanya mungkin adanya clash sedikit, akhirnya kita terbuka. Oh, ternyata benar selama ini apa yang disebutkan oleh para ulama, keluar buktinya. Bukan hanya hitam di atas putih begitu. Ya, lucu ya. Emang begitu. Nantilah besok berarti malam besok kita masuk kitabul iman ya. Ya, nanti kita jelaskan kalamnya para ulama ya tentang Imam Imam Malik, Imam Syafi'i, apakah betul mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena malas. Insyaallah ta'ala. Kita baca ulang. Qala al-mu'allif rahimahullah as-sadisatu wal ishrun. Masail yang ke-26 tahrifu kitabillah, mengubah. Ya, tadi mengubah saja bacanya, mentakwil kitabullah min ba'di ma aqalu. Setelah mereka cerna, setelah mereka fikirkan.
wahum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahui. Caranya gimana? Antum tesnya gini. Ketika dia melakukan penyimpangan, kemudian kita tegur, ya, terus dia bilang, "Oh, salah ya, maaf. Yang benar gimana?" Berarti dia bodoh. Basit dia. Tapi kalau kita tegur, "Apa sih antum nih? Orang begini, yang begini. Nah, ini dari cari-cari yang mutasyabih." Nah, ini menunjukkan dia itu ngerti sebetulnya. Ya, bukan bodoh ini. Ya. Bukan bodohnya basit. Kalau bodoh basit, misalkan dia ngomong salah, terus kita tegur, "Akhi, bukan begitu pendapat yang sesuai dengan salah." "Oh, begitu ya." Antum kasih buktinya, dia nanya buktinya mana, kasih begini, dia terima. Alhamdulillah. Berarti ini orang sekedar apa? Bodoh. Ketika dikasih tahu, terima. Ini menunjukkan orang ini apa? Bodoh. Tapi ketika dia salah, terus kita tegur, mafhum? Ya, terus apaan sih antum ini yang salah, gini. Nah, dia cari-cari dalil-dalil yang mendukung dia, mafhum, cari-cari yang mutasyabih dan seterusnya. Maka ini menunjukkan dari awal memang ini orang sudah ngerti. Kalau ditanya pasti kena syubhat, ya di mana-mana ahlul bidah itu pasti kena syubhat. Ya di mana-mana orang-orang yang inhiraf pasti kena apa? Kena syubhat. Ya enggak ada yang enggak kena syubhat. Tapi menunjukkan ada jahil yang murakkab di dalamnya. Bukan sekedar jahil apa? Basir. Ya, mafhum. Karena dia sudah memikirkan nih, kalau saya ambil pendapat ini, wah kacau nih urusan ini. Konsekuensi di belakangnya apa? Berat kan begitu. Ya, kalau pilih yang ini kayaknya lebih aman ini, lebih tentram. Akhirnya untuk melegalkan pilihan dia cari-cari yang mutasyabih. Makanya tadi maksud Anda di grup, ya coba bantah dulu secara akal. Berani nggak dia nukil dari imam yang 4 hukum orang yang melakukan syirik besar? Coba kira-kira berani nggak diambil? Kenapa nggak diambil? Tapi giliran masalah-masalah yang kayak kadang ngalor, kadang ngilu, pokoknya ada ibaratnya perselisihan lah. Kenapa itu yang selalu dipegang? Sedangkan yang lainnya yang sudah jelas, yang terang tidak mau diapain? Tidak mau diambil. Coba tanya aja, berani nggak? Coba bahas sedikit hukum orang yang melakukan syirik besar. Baik di sisi Abu Hanifah, di sisi Imam Malik, di sisi Imam Syafi'i, di sisi Imam Ahmad. Berani nggak dia? Itu masalah. Ya bantah dulu secara apa? Secara akal. Karena bantahan itu terkadang ada dua model, baik secara akal maupun secara nakal. Akal itu pakai akar pikiran dulu, nakal itu dalil. Nakal itu dari nukil. Ya berarti dinukil atau disampaikan dalil dari Al-Quran maupun apa? Hadis. Ya. Apalagi ternyata setelah dicek, ya imam-imam ini tidak seperti itu kenyataannya. Ya, bahkan yang bilang Imam Malik katanya melakukan apa berpendapat tidak kafir orang yang meninggalkan sholat. Ditanya rujukannya mana, nggak ada. Apakah dalam kitab ini, nggak ada. Yang ada malah di dalam Muwatta'nya Imam Malik meriwayatkan hadis dari Umar yang menjelaskan di situ tidak ada Islam bagian sedikit pun bagi orang yang meninggalkan sholat. Di dalam kitab Muwatta'nya. Insyaallah besok kita ya bahas lebih detail. Maksudnya dicari gitu, kita bahasnya totalitas gitu. Kalau cuma ngambil serpihan saja kemudian dijadikan pegangan, nah ini kan nggak fair namanya. Ini kan ada yang menunjukkan penyakit berarti kan. Ya, dan itu orang ini sudah apa? Mimba di ma'aqalu. Ya, setelah mereka cerna, setelah mereka pahami dan mereka ngerti, akhirnya dia apain? Ditahrif sama mereka. Ya sama orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, kenapa mentahrif? Yang menolak atau mentakwil apa orang-orang Mu'tazilah dan orang apa? Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat sifat karena setelah mereka cerna, setelah mereka pikir, kalau saya ambil pendapat ini nanti begini. Ya, kena syubhat dia. Tapi tetap aja itu dikatakan telah melakukan tahrif, orang ini menyimpang dari masalah asma wa sifat. Ya, misalkan orang Mu'tazilah, kalau dia menetapkan istawa Allah di atas, dia kan pikir, lah kalau Allah di atas, berarti sebelum adanya arsy, sebelum adanya langit di mana? Kan sempat mikir dia kan gitu. Ya. Oh, kalau saya tetapkan nanti begini, berarti Allah bergabung dengan makhluk, berarti Allah butuh sama arsy, Allah begini. Nah, kan kena syubhatnya. Apakah yang seperti ini diberi dispensasi? Tidak, mereka tetap diberi nama ya Asy'ariyah, diberi nama Mu'tazilah karena melakukan ta'wil dalam masalah asma
was-sifat. Makanya di sini kalimat jelas mim ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Tapi kalau dia nggak tahu, kita kasih tahu, oh begitu ya akhi, jazakallahu khair. Itu berarti memang betul-betul bodoh. Tapi kalau sudah dikasih tahu, beginilah, begitulah, muter-muter alasannya. Ya, di awal di grup dia bilang, alhamdulillah saya bisa mengenal tauhid yang hakiki, yang benar, yang hak. Tapi suruh belajar apa? Ini nggak mau gimana? Karena ini sudah aqalu dia ini, sudah berakal, sudah memikirkan gitu dan tahu efeknya, sehingga tidak mau apa menerima. Ini namanya apa? Inhiraf, bentuk penyimpangan. Nasrullah ya. Wassalam. Sudah ya, ini masail yang berapa? Ke-26. Melakukan apa? Tahrif. Tahrif itu ya bahasa lainnya mentakwil. Ya, atau mengalihkan arti. Yang tadi harusnya artinya A diganti jadi apa? B. Nah, ini kebiasaannya orang-orang apa? Jahiliyah. Sedikit lagi ya, ada kaitannya dengan yang di atas. Qala al-mu'allif rahimahullah as-sabi'atu wal ishrun. Masalah yang ke-27, tasniful kutubil batilah. Tasnif artinya menyusun atau membuat kutub, kitab-kitab batilah. Jadi setelah dia pikirkan, dia ubah, dibikin sama dia tulisan-tulisan. Nah, tasnif ini membuat buku, membuat tulisan-tulisan. Wa nisbatuha ilallah, kemudian dia nisbatkan yang batil ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, emang makanya 26 dan 27 saling terikat. Jadi dia cerna dulu yang batil, mufhum, kemudian ditulis sama dia. Dia cerna ayat, kemudian diganti, habis itu ditulis sama dia, disebarkan kemana? Ke media sosial, ke mana lagi? Ke website, ke YouTube, ke khalayak manusia ramai. Ini juga masuk dari kategori tasnif, yaitu membuat buku, membuat tulisan. Terus dia bilang, inilah agama, inilah pendapatnya salaf, inilah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka ini termasuk juga perkara apa? Jahiliyah. Qauli ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini datangnya dari salaf. Ini datangnya dari ini, datangnya dari ini. Padahal ternyata dusta. Padahal ternyata batil, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Salaf. Maka ini pun termasuk satu paket dengan apa? Nomor 26. Kadang gitu. Ya, setelah dia mentahrif, kemudian dia sebarluaskan dengan tulisan-tulisan dan seterusnya. Jadi double jahiliyahnya. Ya. Pertama melakukan apa? Tahrif, yang kedua melakukan apa? Tasnif. Ya, karena ini metode yang paling ampuh gitu kan. Ya, bukan hanya ngomong, akhirnya dibikinlah selebaran, dibikinlah tulisan, dibikinlah video, dibikinlah ya segala macam model pembelajaran. Tanpa terasa masuk ke dalam hati kita. Bahwasanya syirik besar, kalau ada orang yang melakukannya masih muslim. Itu kan dari mana dapatnya? Bisa jadi dari tulisan-tulisan, dari WA, dari dulu dari Facebook mungkin dan seterusnya. Akhirnya tanpa terasa itu masuk ke dalam apa? Hati kita. Rata-rata kan gitu yang ngaji kenal salaf. Kalau ditanya bagaimana orang yang melakukan syirik besar hukumnya? Apa jawaban antum dulu? Antum nih main jatuhin syirik aja. Ya belum tentu, tanya dulu hatinya gitu. Ya, kata dia ada dua nih yang zahir nih. Dia sholat, dia syahadat, dia haji. Tapi ada lagi nih melakukan syirik besar nih. Kan ada dua zahir nih. Yang mana yang harus kita pilih nih? Ya, pasti harus ada murajjihat. Murajjihat itu penguat. Misalkan antara A sama apa? B. Kayak kemarin kita belajar. Makna ilah salah satunya ada ma'luh, ada alih. Ya. Kapan kita pilih ma'luh? Ya, kita lihat konteks pembahasannya. Ternyata kita lebih condong ke sini karena dalil-dalil yang ada. Nah, sekarang zahirnya bersyahadat, salat pula. Zahir yang kedua apa? Kesyirikan, nyembelih untuk Nyi Roro Kidul, apalagi tawaf di kuburan, sujud di kuburan. Pilih yang mana katanya?
Wafum. Ya. Pilih yang paling zahir kata dia. Mana yang paling zahir? Ini syahadat dan salat. Kok yang ini nggak dipilih? Karena kita nggak tahu hatinya gimana. Nah, udah kena itu, jatuh dia dalam pemikiran apa? Irja. Yang menunjukkan kufur hanya di dalam apa? Hati. Nggak ada kufur lisan, nggak ada kufur perbuatan. Semuanya harus dikembalikan kemana? Hati. Ya, itu kan alasan dia. Perlu murajihat. Kalau dia cuma pilih A, B atau kancing-kancing, ya, kan nggak seru, ya nggak ilmiah kata dia. Akhirnya cari-carilah dalil. Bahwasanya yang paling zahir ini, yaitu salat, syahadat. Yang ini terkalahkan kenapa? Karena kita nggak tahu hatinya. Masuk dah subhat di situ. Oh iya juga ya. Ya sudah. Kalau begitu, ya nggak boleh kita main cap kafir kecuali kalau kita sudah apa? Tanya hatinya. Apalagi hilangkan subhatnya. Ya, nanti di bawahnya dikasih talik. Tapi yang paling aman jangan mengkafirkan dia. Nah, ujung-ujungnya berarti nggak ada yang namanya kekufuran. Ya, buat apa Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan begitu banyak ayat tentang tauhid dan apa? Kesyirikan. Kalau begitu mau modelnya. Kadang cari-cari lagi. Itu ada kasus orang tuh salah ngucap, ya Allah, ana robbuka, kata dia. Lah itu kan orang salah ucap. Ya orang salah ucap gimana lagi mau diapain? Tahu salah ucap kan? Ya pengen bilang kecap, malah keceplosan. Ya bakso misalkan, salah. Ini orang salah ucap. Apalagi mana tadi subhannya? Terpaksa Ammar bin Yasir tuh terpaksa. Dipaksa. Paksanya sampai dibunuh lagi. Kalau nggak ngucapin kekufuran saya bunuh. Itu dipaksa. Sekarang antum lihat nggak orang di kuburan gitu, ternyata dia lagi sujud tidur gitu, atau dia lagi mabok, tiba-tiba sujud di mana? Di kuburan. Atau dia dipaksa, ayo sujudnya, kalau nggak saya tembak. Kan nggak begitu. Ya, dengan rela hati mengeluarkan uang 700.000, ya ziarah sama rohani, dan seterusnya. Kalau ditanya ngapain ke sono? Wah, kalau di sono mah lebih berkah misalnya. Ini wali. Ya, hajat kita bisa terkabul dan seterusnya. Nah, berarti kan emang dia yang pengen. Yang seperti ini kata dia, ya selama hatinya tidak ada bentuk pengkufuran dan seterusnya, nggak masalah. Nah, ini kan kacau jadinya. Membatasi kufur hanya di dalam apa? Dalam hati. Atau berdalil dengan orang yang mau membakar dirinya, berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, kalau saya mati, tolong diapain? Dibakar. Abunya diapain? Dibuang kemana? Ke laut. Alasan dia mengapa berbuat seperti itu? Khauf minallah, kata dia. Takut kepada siapa? Allah. Ya, dia ragu akan kudrahnya Allah. Allah mampu atau tidak mengembalikan dia hidup. Berarti dalam pembahasan asma wa sifat, kudrah. Bukan dalam pembahasan syirik besar. Dalam pembahasan apa? Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kudrah, kemampuan. Dan di situ tidak disebutkan dia syirik atau tidak dalam bab dunia, tapi diberikan dispensasi di mana? Di akhirat. Berarti pembahasannya di akhirat. Dapat dispensasi. Bisa dipahami ya? Bukan dalam penamaan di mana? Di dunia. Anggaplah kita pengen beri nama, tapi itu kan dalam perkara asma apa? Wa sifat. Yang kata Syekhul Islam itu termasuk perkara khafiyah. Ya, asma wa sifat menurut Syekhul Islam termasuk perkara-perkara apa? Khafiyah. Yang tidak boleh langsung dikafirkan kecuali ditegakkan apa? Hujjah. Ya banyak lagi dalil-dalil yang ibaratnya cari-cari yang enak lah. Yang tadi masalah sholat misalkan. Itu ada silang pendapat. Kenapa yang difokuskan silang pendapat? Anggaplah benar itu silang pendapatnya. Kenapa tidak kembali ke mana? Kayak lebih tinggi lagi para sahabat, ya para tabi'in dan seterusnya. Yang mereka juga sudah yakin dengan pasti itu ijma. Tapi belakangan datang ya bilang begini, akhirnya ijmanya yang dibuang. Ini yang diangkat. Kan ada ujungnya nanti. Kalau sholat saja ya yang meninggalkannya tidak kafir, bagaimana dengan yang lain ibadah? Nanti ujung-ujungnya orang nggak ibadah apapun tetap dikatakan apa? Muslim. Apa gunanya ya Nabi diutus? Apa? Untuk apa Nabi diangkat kemana? Ya Laul Mahfud ke Sidratul Muntaha.
Itu satu-satunya ibadah yang langsung Nabi diajak bicara oleh Allah untuk disyariatkan. Dan satu-satunya ibadah yang tidak boleh gugur dalam keadaan apapun. Kecuali koma, kecuali apa lagi? Ya, mati. Kecuali haid. Antum dalam keadaan apapun ya salat nggak bisa gugur. Hatta dalam belepotan najis sekalipun, ya antum terikat misalkan ada azan berkumandang, tetap harus sholat. Tetap harus apa? Harus sholat. Nah ini menunjukkan sholat itu besar, bahkan dia amud. Amud itu apa? Tiang. Tauhidnya pondasi. Makanya bunyal Islam, dibangunlah apa? Islam. Bunya itu kan bangunan. Namanya bangunan pasti punya apa dia? Pondasi. Punya apa lagi? Amud, tiang. Lah pondasi nggak ada, tiang nggak ada. Gimana mau bangun ini? Nggak jadi. Ya masih banyak ya dalil-dalil tentang ya kufurnya orang yang apa? Meninggalkan sholat muhkam bahkan. Tapi kenapa cari-cari yang apa? Mutasyabih kemudian jadikan pegangan. Ini kan ada penyakit berarti dalam hatinya. Ada apa? Ada penyakit di dalam hatinya. Ya, kalau mau kan tadi makanya tanya perkara yang lebih besar dari sholat, masalah tauhid. Ya, hatta ke Abu Hanifah sendiri coba bahas di sisi ya Ahnaf, orang yang melakukan syirik besar. Orang NU aja yakin kok kalau yang apa namanya melakukan syirik besar kufur. Hanya saja ditakwil ya kalau orang soleh nggak masalah. Gitu. Tapi secara garis besar asasnya yang melakukan syirik besar hukumnya apa? Kufur. Ya, karena itu sudah termaktub semua di dalam kitab-kitab fikih juga. Bahkan ahkam riddah, ya hukum-hukum membatal keislaman yang pertama adalah apa? Ya menyekutukan Allah dengan syirik besar. Dibahas di fikih, apalagi di bab-bab akidah dan tauhid yang lebih luas, yang lebih detail pembahasannya. Allah a'lam bishawab. Ya jadinya berapi-api lagi kan. Ya, insyaallah. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Ya kalau antum tahu dia sudah tobat, ya kita kembalikan ke hukum zahirnya. Tapi kalau nggak tahu, ya terus yang kita lihat selama ini adalah begitu kebiasaannya. Ya, sekarang kan masalah dia tobat atau tidak kan itu kan khafi. Sekarang antum tahu nggak dia tobat atau enggak? Nggak tahu kan? Dan tobat nggak cukup dengan sholat atau dengan istighfar, itu dosa-dosa kecil. Nah iya, tetap dia harus ada tobat dulu. Iya, maksudnya kalau kita angkat yang ininya, mau mendepankan ini harus tobat dulu kan gitu. Ya nggak bisa, ini dosanya besar nih. Yang kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat, wa yaghfiru, Allah akan ampuni kalau selain itu. Tapi kalau yang syirik nggak akan diampuni nanti di yaumul qiyamah. Berarti menunjukkan dia harus apa dulu? Tobat. Nah sekarang tobatnya dia kita tahu nggak? Kan kita itu kadang ya konsep hayalan saja itu bukan untuk mengedepankan yang mana dulu nih? Yang sholat. Tapi prakteknya gimana? Ya kita tahu nggak dia bertobat? Kalau nggak tahu ya sudah, kita sesuai dengan hukum asal. Ya kita tahu orang ini ya nyungsep di mana? Kuburan. Kalau antum mau yakin ya antum tanya, datangnya samperin, gimana, masya Allah antum sholatnya rajin banget nih, ya kayaknya antum sudah bertobat ya, dulu kan antum nyungsep ya kan gitu kan, kalau paling amannya gitu kan, biar lebih pasti. Nah, gitu. Tapi kita berasaskan hukum apa? Hukum asalnya ya kita ketahui dia melakukan praktek apa? Syirik besar. Allah a'lam bishawab. Ada lagi enggak? Ya. Kalau tabdil nggak mungkin, orang ada yang bisa tabdil, nggak mungkin, karena Allah yang jaga. Walaupun satu titik aja pasti akan Allah singkap. Ya, tapi kalau yang nomor 1 dengan nomor 2 tinggal dilihat nanti penyimpangannya. Apakah dia keluar dari din Islam atau tidak? Ya karena tahrif kan banyak modelnya.
Inhiraf juga banyak apa? Modelnya. Tinggal dilihat kasus yang dia menyimpang di dalamnya. Wallahu a'lam. Tapi istibdal artinya mencari ganti. Istibdal mencari apa? Ganti. Ya. Coba aja baca di surat An-Nisa itu yang kalau wanita meninggal atau terus mencari wa ini istabdal apa namanya? Surat An-Nisa tuh yang paling atas tuh. Coba surat apa? An-Nisa. Apa lebih yang ada kata istibdalnya? Ayat berapa itu? 20 ya. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Istibdal itu mencari ganti. Ya, mencari apa? Ganti dari suami atau istri yang telah meninggal atau wafat. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Yang muda nih harus kuat ngafalnya ya, jangan lemah. Kadang-kadang dulu pernah ngapal, taunya doang letaknya di mana, teman kalau suruh ngungkapin lagi kan agak susah kadang. Taunya ngafal ininya letaknya di sini dulu dah gitu. Ya. Karena hafalan gimana pun jadi senjata. Hafalan antum nanti jadi apa? Jadi senjata. Fadal, ada lagi atau cukup? Nggak apa-apa antum sedikit-sedikit nikos, biasa namanya hidup, selalu aja, jangan diambil hati. Wah nanti saya begini, biasa aja. Biar ketahuan bahwasanya selama ini kita belajar ternyata apa yang diungkapkan ulama itu benar. Ya, yang ditulis para ulama, mereka dalilnya ini, mereka dalil itu ternyata kenyataan. Ternyata apa? Kenyataan. Gitu. Kalau nggak tahu ya tanya. Gitu. Ya. Apa? Ya itu kan sebagai pancingan juga antum, wah ternyata benar ya. Ini dalil antum ini udah dibahas kita ini. Ya, sudah pernah lah dibahas. Ya, insyaallah semoga Allah berikan taufik, semoga Allah beri kekuatan. Makanya ya kata Pak Saiman yang berat apanya Pak? Praktek ya. Alat teori doang gampang. Iya. Khair insyaallah. Semoga Allah berikan kita ketabahan. Ya. Paling nanti sepi ininya mah totoknya doang paling. Ya, khair insyaallah. Allah ganti yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, lebih berkah. Ya. Karena ya orang yang mengganti atau meninggalkan karena Allah, insyaallah Allah ganti yang lebih apa? Lebih baik. Ya, ibaratnya kayak dulu antum mungkin dulu kenal dakwah kan. Ya, semuanya ditinggalin ya. Kerasa tuh diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang lebih baik. Tapi ya begitulah dapatnya barunya. Allah Latif. Ya Latif itu Allah hantarkan kita kepada satu tujuan yang baik, yang sempurna, tapi terkadang melalui apa? Proses-proses, enggak sampai langsung ke inti gitu. Sebagaimana kisahnya Salman siapa? Al-Farisi. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, banyak ujian-ujiannya sampai beliau ya di tingkat yang apa? Tertinggi. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.